Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT Proposal Penelitian Implementasi Literasi Digital dan Permainan Edukatif. Nah, sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Bunda selaku dosen pembelajaran literasi digital dan teman-teman saya yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zain Vandiano dengan NIM 241117444014. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, PPT proposal penelitian saya yang berjudul Literasi Digital dan Permainan Edukatif, membangun pembelajaran menyenangkan di kelas sekolah dasar. Penelitian ini dilakukan di bawah naungan Universitas Negeri Surabaya. Oke, next. Yang pertama, latar belakang. Di era digital saat ini, literasi digital menjadi keterampilan yang sangat penting, terutama bagi anak-anak di sekolah dasar yang mulai terpapar teknologi. Menurut UNICEF 2021, literasi digital bukan hanya tentang kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga tentang memahami informasi dan berkomunikasi secara efektif. Untuk mencapai hal ini, metode pembelajaran yang menyenangkan seperti permainan edukatif, lalu aplikasi-aplikasi yang kaitannya dengan teknologi, situs mungkin bisa situs web juga, bisa menjadi media yang efektif. Permainan edukatif tidak hanya menarik tetapi juga meningkatkan keterampilan kognitif dan kreativitas pada siswa. Nah, simpelnya penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana implementasi pendidikan digital melalui permainan efektif dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa di sekolah dasar. Oke, next. Nah, yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Penelitian ini berangkat dari dua pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana pengaruh implementasi permainan edukatif terhadap literasi digital siswa? Yang kedua, bagaimana permainan edukatif dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa di sekolah dasar. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi landasan utama penelitian yang akan saya lakukan. Oke, next. Lalu, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh permainan edukatif terhadap literasi digital siswa di kelas sekolah dasar. Yang kedua, untuk menganalisis efektivitas metode pembelajaran yang mengintegrasikan literasi digital dan permainan edukatif dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Jadi seberapa efektif sih metode pembelajaran yang mengintegrasikan literasi digital yang menggunakan permainan-permainan edukatif atau menggunakan seperti yang saya sampaikan tadi, menggunakan aplikasi web dan lain-lain itu, apa dampaknya bagi literasi digital pada siswa. Next. Lalu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi pendidik. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pentingnya literasi digital dan bagaimana mengimplementasikannya melalui permainan edukatif. Lalu bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan literasi digital dengan cara lebih menyenangkan. Dan bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi tentang pentingnya integrasi literasi digital dalam kurikulum pendidikan. Nah, untuk kurikulum yang saat ini ya, kurikulum Merdeka itu kebanyakan di mana siswa turut aktif langsung atau terjun dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, tentunya ini dalam kasus ini tentunya kita dapat simpulkan bahwa siswa sendiri yang akan mengeksplor apa sih literasi digital dan apa sih aplikasi-aplikasi yang tepat untuk pembelajaran. Nah, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan evaluasi atau seberapa efektif dengan cara
seberapa efektif pembelajaran ini bisa dilakukan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Lalu selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Beberapa penelitian mendukung penggunaan permainan edukatif sebagai alat pembelajaran. Menyatakan bahwa permainan edukatif berbasis aplikasi dapat menciptakan pengalaman belajar yang interaktif. Sementara itu, Wang dan Tahir 2020 menemukan bahwa game-based learning memiliki dampak positif pada keterlibatan dan hasil belajar siswa. Ini menunjukkan bahwa permainan edukatif dapat menjadi metode pembelajaran yang efektif di kelas sekolah dasar. Next, lalu metodologi penelitian. Seperti yang sudah saya bahas tadi, metode yang saya gunakan adalah pendekatan kuantitatif, yaitu metode penelitian yang di dalamnya menggunakan banyak angka dengan desain eksperimen. Populasi penelitian adalah siswa kelas 5 dari beberapa sekolah dasar. Sampel akan diambil dari 2 sekolah dengan karakteristik penggunaan teknologi yang berbeda. Untuk mengukur hasil, kami akan menggunakan 2 instrumen. Yang pertama adalah kuesioner literasi digital dan tes hasil belajar. Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat memperoleh data yang relevan mengenai pengaruh permainan edukatif pada literasi digital dan hasil belajar. Lalu, teknik pengumpulan dan analisis data. Data akan dikumpulkan dalam 2 tahap, yaitu sebelum dan sesudah penerapan permainan edukatif selama 1 semester. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif untuk memahami karakteristik data. Selanjutnya, uji tes untuk melihat perubahan yang terjadi pada literasi digital dan hasil belajar siswa. Pendekatan ini diharapkan mampu menunjukkan perbedaan sebelum dan sesudah penggunaan permainan edukatif. Baik, yang selanjutnya adalah rencana kegiatan penelitian. Nah, rencana ini dalam rencana kegiatan akan berlangsung selama 6 minggu ya. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 6 minggu. Di sini 6 bulan ya, itu tipe. Oke. Jadi penelitian ini direncanakan berlangsung selama 6 minggu dengan beberapa tahapan utama. Pada minggu pertama kami akan melakukan persiapan dan perencanaan. Minggu kedua akan diisi dengan pengumpulan data awal melalui desain instrumen. Minggu ketiga dan keempat akan difokuskan pada pengumpulan data utama melalui survei dan observasi. Lalu minggu kelima adalah analisis data, dan minggu keenam kami akan menyusun laporan dan presentasi hasil penelitian. Oke, next. Nah, kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa integrasi nilai literasi digital dan permainan edukatif dapat membuat pembelajaran di sekolah dasar lebih menyenangkan dan efektif. Dengan menggabungkan kedua elemen ini, diharapkan siswa dapat termotivasi dalam belajar serta mampu mengembangkan keterampilan digital yang relevan untuk masa depan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi pendidikan, terutama dalam menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak berkenan di hati para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.